Halo, salam sejahtera untuk teman-teman semua, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Pasti kalian sudah menjadi seseorang yang sukses ya, karena telah berlangganan melihat channel Ito Mujigae. Ada vibrasi positif masuk ke dalam diri kalian, pikiran kalian, sehingga apa yang kalian kerjakan membuahkan hasil dan menjadi sukses, kesuksesan yang berkah. Nah nih, saya mau memberi ibarat ini ya. Saya di sini kan jauh nih dari kalian, tapi kalian itu bisa melihat saya dan mendengarkan suara saya kan ya. Nah, itu yang namanya komunikasi. Jarak itu hanya apa ya? Fata morgana, tetapi jarak itu hanyalah bukan halangan. Ya. Seperti alam semesta ini, kalian berdoa, berbicara dengan Tuhan, kalian seperti jauh dengan Tuhan, padahal itu fata morgana. Bila kalian berdoa, bila kalian berbicara, berkeluh kesah kepada Tuhan, apakah terdengar? Iya, karena seperti saya ini melihat kalian di sana ya, kalian bisa mendengar suara saya kan, walaupun saya memang pakai suatu alat yang mikrofon yang bisa masuk ke suaranya ke sana, tetapi itu ada caranya kan. Kalau alam semesta itu tidak, karena kita itu selalu terhubung ya. Kita terhubung dengan langit, kita terhubung dengan tanah, kita terhubung dengan udara. Kita itu diselubungi medan energi yang memberikan kita energi kehidupan, yaitu dari alam semesta. Yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua, pembahasan kali ini saya ingin membahas kenapa ada yang namanya masalah ya. Masalah itu ada sebenarnya sebagai suatu peringatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita memperbaharui diri agar kita menjadi pribadi yang unggul, seperti itu. Jadi masalah dalam konteks saya itu seperti anak tangga ya. Ya, kalau kita mau menjadi pribadi yang unggul, yang bisa memberikan solusi untuk apapun, itu kita harus menyelesaikan masalah demi masalah demi masalah. Jadi masalah itu ibarat seperti anak tangga, yaitu dalam pandangan saya ya. Sekarang kalian lihat, misalnya nih kalian ke rumah sakit. Di rumah sakit, orang ke rumah sakit karena punya masalah kesehatan ya. Rumah sakit, di situ ada dokter, ada suster, mereka itu bertugas untuk menyelesaikan masalah kalian ya. Padahal kalian yang membuat masalah loh ya. Kalian yang membuat masalah, kalian meminta suster merawat kalian, kalian meminta dokter untuk menyembuhkan kalian. Nah, sebenarnya apakah kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri? Iya bisa, tetapi sistem sudah membuat seperti itu ya. Nah, lain konteks itu nanti kita bicarakan lain konteks. Yang saya mau bicarakan adalah rumah sakit itu akan semakin terkenal bila banyak pasien, bener nggak? Dan akan semakin kaya dokternya juga karena banyak pasien. Karena apa? Mereka menyelesaikan banyak masalah ya. Mereka mengerti masalah-masalah yang orang tidak mengerti, si pasien itu tidak paham. Makanya dokter itu akhirnya mendapatkan banyak materi ya. Ekonominya meningkat karena menyelesaikan banyak masalah, dan itu terjadi di semua perusahaan. Di hotel itu kalian punya masalah kan, masalah tidak ada tempat untuk menginap, tidak ada tempat untuk bermalam, tidak ada tempat untuk makan. Di hotel disediakan penginapan, kamar dengan AC ya, disediakan makanan yang mewah-mewah. Nah, itu kan menyelesaikan masalah kalian. Nah, karena dia menyelesaikan masalah kalian, kalian memberikan penghargaan berupa materi uang ya untuk mereka. Seperti itu. Jadi masalah itu seperti anak tangga. Semakin kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah kalian akan semakin mahir itu dalam menyikapi kehidupan. Jadi kehidupan ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah, kalau kehidupan ini tidak ada masalah, saya yakin ini tidak akan terjadi perputaran kehidupan, tidak akan terjadi namanya evolusi ya. Karena
dunia kehidupan ini bergerak. Nah, bergeraknya itu kenapa ada gerakan, ada energi? Kenapa ada energi, ada dorongan? Jadi kita tumbuh itu karena energi dorong, energi tumbuh ya. Dan kita itu akan tertarik menuju sesuatu yang energinya besar, yaitu kalau di sini kan matahari ya. Nah, makanya kalian lihat tumbuh-tumbuhan, mereka itu pasti mengarah ke arah matahari. Pertumbuhan tumbuhnya itu mengarah ke arah matahari. Pada saat kalian menutupi sinar matahari, pasti tumbuhan itu akan mati ya. Ibarat kita itu selalu memerlukan yang namanya energi. Nah, untuk menyelesaikan masalah kita perlu energi. Energi itu datang dari mana? Dari ilmu. Kita belajar, kita memohon kepada Tuhan, kita minta penerangan, kita minta pencerahan. Itu adalah energi kita sebagai manusia ya. Jadi energi yang paling utama itu bukanlah materi, bukanlah uang, tetapi ilmu. Pada saat kalian memiliki ilmu, ilmu itu akan bisa ditransfer menjadi uang ya. Ilmu itu akan bisa ditransfer menjadi penyelamatan untuk banyak orang ya. Bayangkan saja, namanya pesawat terbang, diciptakan pesawat terbang itu bukan pakai uang ya, tetapi pertama adalah ilmu. Bagaimana sesuatu benda itu bisa terbang melayang, bener nggak? Duluan mana, ilmu atau uang ya? Itu pencetus Wright bersaudara itu, dia itu pertama dari berimajinasi melihat burung ya. Dia melihat burung, bagaimana manusia juga bisa terbang seperti burung ya. Tidak akan bisa karena manusia tidak punya sayap. Tetapi dengan imajinasi mereka, dengan mereka menciptakan sesuatu supaya dia bisa terbang ya, berkali-kali. Coba kalian lihat videonya, ada itu video mereka pertama-tama kali itu bagaimana mencoba menerbangkan pesawat, akhirnya gagal, kegagalan demi kegagalan, tetapi mereka menyelesaikan masalah-masalah kegagalan itu sampai akhirnya terciptakan teori yang bisa membuat benda itu terbang ya. Itu sebelum diciptakan juga yang namanya mesin jet dan lain sebagainya. Itu pertama yang tercetus bukan uang, tetapi ide, imajinasi yang menimbulkan masalah, yang masalah itu diselesaikan akhirnya menjadikan solusi itu menjadi teori itu membutuhkan dana untuk menjadikan suatu benda. Nah, sekarang begini, kalau kalian memiliki semua bahan yang ada ya, kalian tidak memerlukan uang ya, kalian tinggal membuat semuanya sendiri ya. Tetapi ini sudah menjadi suatu kesepakatan ya, kalau untuk barter itu kita sudah menggunakan uang ya, menggunakan nilai mata uang. Nah, dari situlah terjadilah yang namanya perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi, yang mereka itu masing-masing korporasi itu membuat jasa-jasa tertentu ya, yang jasa mereka akan ditukar sama nilai mata uang itu. Dari situlah dinilai adanya nilai kekayaan, adanya materialisasi ya, adanya penguasaan. Dengan adanya nilai mata uang itu akhirnya muncullah nilai-nilai, ada kaya, ada miskin dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya semua itu bisa dilakukan tanpa kalian memiliki uang ya. Semua yang tercipta ini itu sebelumnya adalah ide dan imajinasi ya. Kita runtut dari awal, semuanya adalah ide dan imajinasi. Mobil yang kalian naiki, motor yang kalian naiki ya, itu semua dari ide dan imajinasi. Sebelumnya itu hanya pemikiran-pemikiran konyol ya, yang pasti. Kalian mungkin ingat air mineral dalam botol ya. Saya nggak mau menyebutkan merek, kalian pasti ingat itu. Pencetusnya itu dibilang gila karena ada apa, air ditaruh dalam botol, kenapa dikemas-kemas. Nah, tetapi sekarang perusahaan itu menjadi perusahaan besar dan perusahaan yang ya mungkin multimilioner karena semuanya akhirnya mengemas air. Buat apa mengemas air putih? Zaman dulu itu berpikir seperti itu, orang ini gila, kamu gila gitu kan ya. Karena semua orang yang memiliki pemikiran out of the box zaman dulu itu dibilang gila gitu loh. Teman-teman sekalian pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada,
Termasuk ini ilmu law ini ya, law of attraction, law of assumption. Mungkin sekarang itu orang yang melakukan ilmu itu dibilang gila, karena kenapa? Tidak terbukti secara ilmiah ya, tidak ada kajian ilmiah tentang ilmu-ilmu law of attraction, law of assumption atau apapun itu. Tetapi kalian lihat negara-negara yang maju itu lebih dulu menerapkan itu, gitu loh ya. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah menggunakannya ya, dan membuktikannya. Memang ini agak susah untuk dibuktikan karena tidak ada bentuk fisiknya ya, karena tidak ada materialisasinya. Apa kajian apa ya, kenapa kalau kita berpikir fokus kepada kebahagiaan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kalau kita fokus kepada masalah kenapa kita akan mendapatkan lebih banyak masalah ya. Kalau kita tidak mempraktekannya, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu kalau ilmu itu benar-benar terbukti. Makanya perlu dipraktekkan. Makanya yang saya kaji di channel saya ini itu Mujigae adalah ilmu praktis ya. Ilmu praktis itu apa? Ilmu yang harus dipraktekkan. Jadi saya kalau berbicara akan percuma kalau kalian tidak mempraktekannya di sana. Kalian bisa testimoni di kolom komentar semua video-video yang sudah saya buat ya, tentang bagaimana melepaskan luka batin, menggunakan vibrasi energi positif untuk menarik energi-energi positif untuk kalian mendapatkan ide ya. Itu bisa kalian lakukan ya teman-teman sekalian, pemirsa YouTube semua. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kalian mudah-mudahan tersampaikan ya, pasti, dan saya yakin akan tersampaikan kepada orang-orang yang tepat, dan kalian juga bisa men-sharing ilmu-ilmu yang ada di channel itu Mujigae, dan kalian bisa gunakan untuk menunjang kesuksesan kalian. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi, tercerahkan, termotivasi, dan menjadi orang yang sukses dan berkah. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.